masalah yang Bapak Ibu hadapi. Bapak Ibu tidak boleh terintimidasi dengan masalah. Jangan memandang masalah menjadi suatu yang besar dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Tetapi pandanglah Tuhan yang besar. Amin Bapak Ibu. Jadi datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya. Jangan ada keraguan sedikit pun. Jangan ada keraguan sedikit pun. Hilangkan ragu-ragu, hilangkan tidak percaya itu. Jangan bawa kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat iman dari Bapak Ibu semuanya. Dan iman itu dibuktikan Bapak Ibu. Iman dibuktikan dengan satu buah pertobatan. Karena salah satu yang menghalangi mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita adalah dosa kita, Bapak Ibu. Mari kita lihat, kita belajar dari seorang yang diselamatkan Tuhan. Dan ketika dia sudah dipulihkan oleh Tuhan, maka dia bertindak. Dan inilah dia. Kita baca dari Yohanes 4 ayat 28 dan 29. Seorang yang berdosa pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, maka hidupnya dipulihkan. Dan ketika hidupnya dipulihkan, dia mengalami pertobatan. Ketika dia alami pertobatan, dia lakukan tindakan sebagai tanda, sebagai buah dari pertobatan itu. Dan dia disembuhkan. Dia bukan disembuhkan dari sakit penyakit fisik, tetapi dia disembuhkan, dipulihkan dari dosa yang selama bertahun-tahun ada dilakukan di dalam hidupnya. Yohanes 4 ayat 28 dan 29. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Bapak Ibu perhatikan, ini adalah seorang wanita yang hidupnya penuh dengan dosa. Namun ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan? Dia tinggalkan tempayannya. Tempayan yang menjadi kegiatannya sehari-hari untuk mengambil air dari sumur itu, ditinggalkannya. Dan apa yang dia lakukan? Dia lalu pergi ke kota. Dia tidak tinggal di dalam sumur itu sendirian. Dia tidak diam, tetapi dia pergi ke kota dan berkata di sini artinya membawa pesan dengan sungguh-sungguh. Lego kata aslinya, membawa pesan dengan sungguh-sungguh. Kepada siapa? Kepada orang-orang, kepada banyak orang di kota itu, Bapak Ibu. Dan apa yang dia katakan? Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dan dia menyimpulkan, mungkinkah dia Kristus itu? Pesan yang dibawa adalah pesan pertobatan, pesan keselamatan, pesan pemulihan. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan bisa pakai wanita yang berdosa yang bertemu di sumur itu, saya yakin dan percaya siapapun kita ini, dimanapun kita berada, meskipun ada di tempat yang tersembunyi, meskipun ada di sumur yang tidak dilihat orang pada siang hari, tetapi percayalah, perjumpaan dengan Tuhan itu menyembuhkan saudara. Katakan amin. Perjumpaan dengan Tuhan sanggup memulihkan kehidupan Bapak Ibu. Apapun masalah kita sekarang, percayalah, ketika engkau menghampiri Tuhan dengan hatimu, ketika engkau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan tidak ragu-ragu sedikit pun, apapun sakit penyakitmu, engkau pasti sembuh. Barangkali engkau sudah berkata, Tuhan, aku sudah putus asa, dokter katakan aku tidak bisa sembuh.
Tuhan, aku sudah putus asa, aku sudah berdoa bertahun-tahun, suamiku tidak sembuh-sembuh juga, suamiku tidak dipulihkan, suamiku tidak pulang. Percayalah Bapak Ibu, ketika engkau mendekati Tuhan dengan imanmu, karena Tuhan bekerja bukan berdasarkan besarnya masalahmu, tetapi berdasarkan besarnya imanmu, Bapak Ibu. Dan bahkan Tuhan katakan, kalau engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi ini saja, maka engkau sanggup untuk memindahkan gunung-gunung itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin saudara pernah berpikir, mengapa Tuhan, atau mungkin ada protes dari si jahat kepada Tuhan, mengapa Ayub yang suka komplain itu disembuhkan, mengapa Abraham yang bohong itu diselamatkan Tuhan, mengapa Musa yang membunuh itu diampuni Tuhan, mengapa Daud yang berzina itu diselamatkan Tuhan, bahkan dikasihi oleh Tuhan, mengapa Yakub yang berdusta itu diangkat Tuhan sedemikian rupa, mengapa Zakeus pemungut cukai yang berdosa di tengah-tengah masyarakat diterima oleh Tuhan, bahkan makan sehidangan dengan Tuhan. Mengapa wanita Samaria yang jelas-jelas sudah berdosa diselamatkan oleh Tuhan? Jawabannya satu, Bapak Ibu. Jawabannya satu. Look at the cross. Pandanglah salib itu. Pandanglah salib itu. Dan ketika setan melihat salib itu, setan gemetar dan setan tutup mulut. Setan tidak bisa protes lagi karena ada Yesus, ada Tuhan kita, ada Tuhan yang Bapak Ibu sembah, itu bergantung di atas kayu salib. Untuk apa? Supaya Ayub boleh diselamatkan, supaya Abraham boleh diselamatkan, supaya Musa boleh dipakai Tuhan dengan dahsyat, supaya Daud yang berzina boleh dikasihi Tuhan, supaya Yakub boleh diselamatkan dan dimenangkan oleh Tuhan, bahkan supaya Zakeus pemungut cukai yang penuh dengan dosa itu boleh ditolong oleh Tuhan. Bahkan wanita Samaria boleh menjadi seorang penginjil yang hebat, Bapak Ibu. Supaya saudara dan saya hari ini yang duduk di tempat saudara masing-masing boleh diselamatkan Tuhan. Sebesar apapun dosamu, Bapak Ibu, kabar baiknya adalah di dalam salib itu, Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Bapak Ibu tahu penderitaan salib itu bukan hanya ketika dia digantung di kayu salib. Namun Bapak Ibu perhatikan, di Taman Getsemani, Yesus berdoa kepada Bapaknya, baiklah Bapa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Saudara, Tuhan Yesus minta sampai 3 kali, tetapi tidak ada jawaban dari Bapaknya. Saudara tahu apa isi cawan itu? Isi cawan itu bukan paku, isi cawan itu bukan anggur asam buatan manusia, isi asam itu bukan kayu salib, saudara. Tetapi isi cawan itu adalah murka Allah yang dahsyat. Murka Allah yang dahsyat yang seharusnya ditimpakan kepada saudara dan saya. Namun karena kesetiaan Yesus Kristus, Tuhan kita, cawan itu tidak tertumpah kepada saudara dan saya. Isi cawan itu yaitu murka Tuhan, itu tertumpah kepada Yesus Kristus. Dan kabar baiknya, tidak ada sisa sedikit pun yang disisakan untuk saudara dan saya. Jadi kalau saudara hari ini harus sembuh, itu bukan karena kita baik kepada Tuhan. Kalau saudara harus dipulihkan Tuhan, bukan karena kita berjasa, saudara. Tetapi semata-mata karena ada orang yang sudah digantung di kayu salib itu, antara surga dan bumi. Dia sudah selesaikan semuanya. Dia sudah tanggung semua dosa kita. Saudara, Yesus
tidak lari dari taman Getsemani. Yesus hadapi hukuman itu. Yesus terima kutuk itu. Kutuk yang harusnya ditimpakan kepada saudara dan saya. Tetapi Yesus tanggung semuanya. Dia mati. Dia membayar lunas harga dosa. Dan dia dikuburkan, saudara. Dan dia bangkit dari mati. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan menjadi satu-satunya perantara antara saudara dan Bapa. Dan dia berjanji dia akan datang kembali. Karena itu kita tak patut bersukacita. Karena dia sudah selesaikan semuanya untuk saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Kalau saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sudah menyelesaikan masalah saudara, saudara boleh sebut masalahmu apa saja. Kalau saudara punya sakit penyakit secara fisik hari ini, mari datang kepada Tuhan. Tuhan bukan hanya ingin menyembuhkan Bapak Ibu, tetapi Tuhan sangat butuh Bapak Ibu sembuh. Amin. Keinginan saudara untuk sembuh itu tidak lebih besar daripada keinginan Tuhan. Tuhan jauh lebih ingin saudara sembuh, saudara. Tuhan jauh lebih ingin saudara diberkati. Tuhan jauh lebih ingin saudara dipulihkan, bahkan saudara dimenangkan, bahkan saudara dipromosikan, bahkan hidup saudara untuk hari-hari yang akan datang. Saya bernubuat tidak akan sama dengan hari ini. Besok, minggu depan, bulan depan, tahun-tahun yang akan datang, hidup saudara tidak akan seperti sekarang ini. Hidup saudara akan penuh dengan terobosan di dalam banyak bidang saudara. Terlebih di dalam iman saudara akan alami loncatan-loncatan dahsyat di dalam Tuhan. Dan percayalah saudara, ketika saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak, suami saya sulit bertobat. Pak, penyakit saya sulit disembuhkan. Pak, keuangan saya sulit dipulihkan. Kata Tuhan begini, dengarkan saudara. Adakah sesuatu yang sulit bagi Tuhan? Adakah sesuatu yang sulit bagi Tuhan? Adakah sesuatu yang sulit bagi Tuhan? Tidak ada yang sulit bagi Tuhan, saudara. Tidak ada yang sulit. Kata dokter mungkin sudah tidak ada harapan. Dokter mungkin sudah angkat tangan. Mungkin saudara sendiri sudah menyerah dengan pernikahanmu. Mungkin saudara menyerah dengan bisnis yang sekarang mungkin sedang lesu karena pandemik. Mungkin saudara menyerah, anak-anak saya kenapa tidak dipulihkan Tuhan. Mungkin saudara menyerah, kenapa rasanya ini masa depan begitu sulit hari-hari ini. Ketahuilah saudara, meskipun 1000 rebah di sisi kita, meskipun 10.000 rebah di sebelah kanan kita, saudara tetap akan berjalan tegak bersama dengan Tuhan. Apapun sakit penyakitmu, kanker itu tidak akan sanggup memisahkan engkau dari Tuhan. Diabetes, gula tidak akan sanggup melenyapkan kasih Tuhan kepada kita. Jantung, koroner, apapun penyakitmu saudara boleh sebut. Ginjal apapun itu saudara. Tidak ada satu sakit penyakit pun yang sulit disembuhkan oleh Tuhan. Kuncinya ada 2 saudara. Yang pertama, saudara harus punya iman. Faith in Christ. Beriman kepada Kristus. Karena hanya dialah yang bisa menyembuhkan saudara dan saya. Mungkin saudara melihat orang dunia disembuhkan dengan cara dunia. Itu dusta dari dasar neraka. Dunia tidak sanggup untuk menyembuhkan. Tapi rasanya itu sembuh, Pak Lut. Itu dusta saudara. Dukun, apapun model dukun itu, dari gunung manapun, dia tidak sanggup untuk menyembuhkan. Mereka itu adalah penipu, karena dia datang untuk menghancurkan manusia, saudara. Yang bisa menyembuhkan satu-satunya hanya Tuhan Yesus. Harapan kita taruh di dalam salib Kristus.
Jangan menaruh harapanmu kepada uangmu. Jangan menaruh harapanmu kepada pendidikanmu, kepada gelar kesarjanaanmu, kepada tingginya pangkat jabatanmu. Semuanya itu, saudara, tidak akan sanggup bertahan, saudara, di dunia ini. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup untuk menolong saudara dan saya. Kalau wanita Samaria itu diselamatkan oleh Tuhan, saudara tidak lebih rendah dari wanita Samaria itu. Perhatikan, saudara, burung di udara. Kalau burung di udara dipelihara oleh siapa? Oleh Bapakmu, kata firman Tuhan. Bukan oleh bapaknya burung, tetapi burung di udara dipelihara oleh Bapakmu, Bapak kita, saudara. Bapak kita yang ada di sorga pelihara burung yang nggak punya bapak, nggak punya mama itu, dipelihara oleh Tuhan. Apalagi saudara dan saya yang kita diangkat oleh Tuhan sebagai anak-anaknya. Jangan pernah putus asa, Bapak Ibu. Ini bukan sekedar kata-kata untuk menyemangati Bapak Ibu, tetapi ini adalah firman Tuhan. Ketika firman itu disampaikan dan keluar dari mulut kita orang-orang percaya, maka firman itu akan melakukan bagiannya. Firman itu akan melakukan pekerjaannya. Berfirmanlah, saudara, kepada diri kita sendiri, berfirmanlah kepada orang lain, berfirmanlah kepada keluargamu, kepada kotamu, kepada bangsamu. Karena yang butuh kesembuhan bukan hanya kita secara pribadi, keluarga kita butuh kesembuhan, kota kita butuh pemulihan, bahkan bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa butuh pemulihan dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, ayo kita jangan egois. Kita berdoa untuk kesembuhan keluarga-keluarga, kita lihat keluarga-keluarga yang lain, kita perhatikan mereka. Katakan firman, katakan firman. Firman itu bukan sekedar kata-kata positif. Firman itu adalah kata-kata Tuhan yang kita ucapkan, saudara. Berfirmanlah kepada bangsamu, kepada bangsa Indonesia. Indonesia hari-hari ini, saudara, butuh pemulihan Tuhan. Kasihi bangsa Indonesia dengan kasih yang daripada Tuhan. Maka saya percaya, semua 34 orang yang ada di Zoom ini, saudara, akan menjadi berkat. Dan sebelum saudara menjadi berkat, saudara diberkati Tuhan lebih dulu. Sebelum saudara menyembuhkan kotamu, saudara disembuhkan lebih dulu. Sebelum saudara menjadi berkat bagi bangsamu, saudara disembuhkan lebih dulu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Muliakan Tuhan dengan seluruh hidup kita. Percayalah dan yakinlah, saudara. Kalau Sakeus boleh diselamatkan Tuhan, Sakeus adalah orang yang berdosa, orang yang dihindari di tengah-tengah masyarakat, saudara. Tetapi Yesus ketika datang, dia tidak pernah menghindari engkau, dia tidak pernah menolak engkau, saudara. Meskipun hari-hari ini mungkin saudara mengalami penolakan itu, mungkin orang tuamu tidak menerimamu, mungkin orang-orang di sekitar kita mengatakan sesuatu yang jelek, yang jahat tentang kita. Bahkan mungkin orang-orang segereja kita mengatakan sesuatu yang nggak baik tentang kita, saudara. Percayalah, ketika engkau tetap benar di hadapan Tuhan, dan ketika engkau tetap menjalin hubungan yang mesra dengan Tuhan, ketahuilah, Yesus tidak menolak Sakeus. Ketika seluruh kota menolak Sakeus, ada satu pribadi yang berhenti tepat di bawah pohon itu, dan dia panggil Sakeus turun, saudara, dan dia tinggal makan bersama orang-orang yang tertolak itu. Saudara, saya percaya, saudara bukan hanya dipakai Tuhan seperti Sakeus dipakai Tuhan, tetapi saudara lebih dari itu, saudara akan menemui Sakeus-Sakeus yang lain, orang-orang yang sudah ditolak dari keluarga, orang-orang yang sudah ditolak dari masyarakat. Saudara akan dipakai Tuhan untuk menemui mereka dan untuk memulihkan mereka. Saudara,
Mulut saudara akan dipakai Tuhan untuk memberi kekuatan kepada orang-orang yang ditolak di tengah masyarakat. Mereka sudah nggak punya harapan, mereka sudah putus asa hidupnya. Tetapi saudara, beranikanlah dirimu untuk keluar dari rumahmu, untuk keluar dari zona nyamanmu. Pergilah, temuilah mereka, dan katakan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan tidak pernah menolak mereka, bahwa Tuhan selalu membuka tangannya untuk keselamatan. Hari-hari ini saudara adalah hari-hari terakhir. Saya mau tutup dengan cerita ini, bahwa Israel dan Palestina sudah 5 hari atau 6 hari ini perang, saudara. Inilah tanda dari Tuhan, supaya saudara dan saya lebih sungguh-sungguh lagi. Segala sesuatu yang terjadi atas bangsanya di Israel sana, itu adalah tanda dari Tuhan, saudara. Saudara dan saya tidak boleh diam-diam saja. Katakan kepada semua orang, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, dan percayalah kepada Dia satu-satunya jalan. Saudara jangan sungkan, jangan malu, jangan takut nyebut nama Yesus di depan umum, saudara. Kalau orang-orang agama lain bisa berkata begini, Bismillahirrahmanirrahim, demi nama Allah mereka berbicara di depan, di podium umum, saudara. Saudara jangan pernah malu berkata, in the name of Jesus Christ, di dalam nama Yesus Kristus, aku mulai pidato ini. Di dalam nama Yesus Kristus, aku mulai berbicara di depan umum. Di dalam nama Yesus Kristus, aku mulai berkata-kata. Kalau mereka berani berkata Bismillahirrahmanirrahim, saudara dan saya harusnya lebih lagi berani, lebih powerful lagi untuk berkata di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, aku katakan. Saudara lanjutkan berkata-kata, nama Tuhan kita jauh lebih berkuasa daripada nama Tuhan dimanapun, saudara. Tidak ada Tuhan yang lain yang lebih berkuasa di atas Tuhan kita. Tidak ada nama di bumi maupun di langit ini yang lebih berkuasa dari nama Tuhan kita. Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang menyembuhkan, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang mengangkat saudara dan saya. Tuhan kita adalah Tuhan yang menudungi, melindungi saudara dan saya. Saudara dan saya akan dilindungi Tuhan dengan dahsyat ketika saudara tidak malu menyebut namanya di depan umum. Mulai hari ini, mau di kantor, mau di sekolah, mau di tempat manapun, di pasar, kalau saudara punya kesempatan, sebut nama Yesus. Sebut nama Yesus, maka segala musuhnya akan dibuat takluk di bawah kakinya. Itu firman Tuhan, saudara. Segala sesuatu akan ditaklukkan di bawah kakinya, di bawah kaki Kristus. Yaitu siapa? Melalui saudara dan saya, melalui hidupmu dan hidupku, melalui mulut saudara dan mulut saya. Kita katakan, nama Yesus berkuasa. Nama Yesus berkuasa. Katakan amin, saudara. Katakan amin. Kesembuhan terjadi sekarang juga di dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Hari ini Bapak Ibu yang memerlukan kesembuhan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Mau sakit fisik, mau sakit keluar di dalam keluarga, mau sakit dalam bidang keuangan, dalam bidang apapun, saudara, angkat tanganmu dan terima kesembuhan. Tercurah dari tempat yang maha tinggi, dari sorga. Tuhan menyembuhkan engkau, terima dengan iman, terima dengan iman. Percaya dan jangan ragu-ragu sedikit pun. Nama Yesus lebih berkuasa. Kalau Yesus sanggup menyembuhkan Ayub, Yesus sanggup menyelamatkan Musa dan orang-orang Israel, Yesus juga yang sama itu sanggup untuk menjamah saudara hari ini. Dimanapun saudara duduk atau berdiri atau berbaring hari ini, aku katakan di dalam nama Yesus, sembuh, bangun, bangkitlah, pulih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, terima dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya.
Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin.